He's coming soon.
akan misalkan dirimu
Ya, mari kita serahkan anak sekolah sahabat ini datang apa ya? Baruata Yahweh Elohim mele olam baruata Yahweh Elohim mele olam asar kitsaru bemisyota elabanim Yishimka Elohim ke Efraim ke Menashe Yishimai Elohim ke Sarah Ribka Elohim. Bapa, kami menyerahkan anak-anakmu sekolah sahabat ke dalam tanganmu. Biar mulai sejak dari masa kecil, masa kanak-kanak mereka menjadi milik kesayanganmu sendiri. Segala roh kutuk nenek moyang agamawi, keturunan, kemiskinan, kecelakaan, maut, penyakit dan kebodohan kami tolak demi nama Adonai Yesus Al-Masih. Biarlah mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, anak yang cerdas, bahkan kecerdasannya 10 kali lipat dibandingkan anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Bapa memberkati mereka menjadi anak-anak yang takut akan Elohim. Terima kasih Bapa. Sementara kami merenungkan daftar Elohim-Mu, urapi mempelaimu dan urapi seluruh kilatmu dengan urapan yang sama. Kuasa alam pikiran kami berbicara ya Ruh Kudus, karena kami siap mendengarkan daftar Elohim-Mu demi nama Adonai Yesus Al-Masih. Amin. Ya, anak-anak sekolah sahabat bisa ke ruangannya. Ya, Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Anak Tuhan, kita itu ya, kita sangat istimewa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini kita akan dengarkan daftar Elohim yang saya beri judul yaitu Mohed. Apa itu Mohed ya? Mohed itu artinya fokus. Nah, fokusnya kepada siapa? Fokusnya hanya kepada Elohim. Fokusnya hanya kepada Abba Yahweh Elohim Besem Yeshua Mashiach. Kadang orang yang tidak fokus itu pikirannya bisa kemana-mana, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun, kalau orang tidak konsen atau tidak fokus terhadap segala sesuatu, makanya dia tidak akan bisa menyelesaikan segala sesuatu yang dia kerjakan. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saya akan memberikan beberapa contoh. Sehingga kalau kita bisa fokus dalam segala sesuatu, kita akan melihat, oh di sana itu ada apa, dan kita fokus. Nah, fokus kita kali ini adalah fokus kepada Abba Yahweh Elohim Besem Yeshua Mashiach. Saya memberikan beberapa contoh, saudara. Yang pertama, di tempat kerja, kalau kita pernah bekerja, entah itu di kantor, entah itu kita kerja di ladang, atau kita kerja dimanapun yang isinya, kita itu intinya ikut orang, saudara. Nah, di tempat kerja kita akan pasti bisa menemukan atau bahkan sering menemukan ada orang yang iri. Kira-kira ada nggak? Di tempat kerja itu ada orang yang iri sama kita, ada nggak? Ada, saudara. Kemudian ada orang yang suka mencari muka, ada nggak? Banyak. Misalnya tempat kerja. Jadi kalau di depan teman-temannya dia biasa. Tapi begitu bosnya datang, saudara, wah sibuk untuk mencari muka. Mencari muka bukan mukanya yang dicari, tetapi dia ingin cari namanya. Jadi dia mencari muka, kelihatan rajin, kelihatan bagus. Kira-kira ada? Banyak ya yang model gitu. Terus ada orang yang suka menggosip kalau di kantor, betul nggak? Waduh, waktu di kerja malah begitu ada bahan baru suka ngegosip. Yang ngobrol. Jadi ini orang-orang yang ada di tempat dimanapun kita akan jumpai yang seperti ini, saudara. Yang cari muka lah. Wah, begitu bosnya datang langsung diambilin tasnya, dibawain. Sini bos, saya bawain segala macam. Ini orang yang tipenya mencari muka atau istilahnya menjilat, saudara. Dan ini banyak kita akan temukan dimanapun saudara bekerja, misalnya di kantor, di sekolah. Coba tanya Pak Nowo, ada nggak Pak Nowo di sekolahan gitu? Banyak, saudara. Ya, kemudian contoh yang kedua, saudara. Contoh yang kedua di lingkungan kita sendiri. Di lingkungan kita itu ya lingkungan masyarakat. Lingkup kecilnya adalah RT, misalnya 1 RT, ya nggak, saudara? Di lingkungan yang paling dekat dengan kita, 1 RT, 1 komplek. Kira-kira juga ada nggak yang suka kepo sama kita? Pengen tahu.
kayak lagi ngapain sih? Masak opo sih? Betul nggak saudara? Waduh, yang repot lagi masak sayur putih ngakune rendang. Saudara, aku cuma masak rendang 2 kilo kok. Pas dibuka isinya cuma putih, tahu putih ya? Atau triwisan, saudara. Nah, yang itu gak masalah bagi diri kita. Tapi yang repot itu kalau ada orang yang kepo. Artinya pengen tahu apa yang dikerjakan orang itu. Betul gak? Wah, kayak suami istri kita kayak berantem nih. Jadi kepo, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kita akan sering menemukan orang yang kepo sama masalah kita. Yang punya masalah itu kita. Tapi yang ribet orang lain. Ada nggak yang kayak gitu? Ada, saudara, di lingkungan masyarakat itu. Yang punya masalah kita, saudara. Yang ribet orang lain. Yang nggak punya beras kita. Yang ribet orang lain. Saudara, nah ini yang sering kali kita temui. Terus kalau sudah kepo, jadinya gosip. Betul nggak? Apalagi nak wis ngumpul. Ya nggak, saudara? Wis ngumpul, saudara. Makanya orang ngumpul le blonjo gurung ewu, le ngrumpi sak jam, bakule pusing, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak yang inilah yang banyak terjadi di lingkungan masyarakat, saudara. Terus kalau sudah timbul gosip, jadinya fitnah. Kita nggak tahu masalah sebenarnya, tapi karena kita masuk di dalamnya, kita terlibat di dalamnya. Betul nggak, saudara? Nah, ini lingkungan kita. Ada nggak yang kayak gitu? Ada, mesti ada. Sekarang kita lihat. Nah, yang ketiga yaitu saat ini kita ini, saudara. Yang sekarang ini kita duduk bareng sama, duduk di bangku, kita duduk di bangku sama ini. Yaitu di gereja. Di gereja ada juga nggak yang suka gosip? Tapi di sini nggak ada. Amin. Amin. Saya yakin di sini nggak ada karena kita bukan orang yang suka gosip. Amin. Amin. Di tempat lain nggak tahu, saudara. Nah, di sini nggak ada saya, karena kita bukan tipe orang yang suka menggosip. Amin. Amin. Tapi pasti di gereja-gereja banyak orang yang suka ngegosip. Entah ngomongin gembalanya kek, entah ngomongin WL-nya kek. Iki WL wit mau ra kuru-kuru. Padahal nyanyi teriak-teriak, tapi tetap gendut. Nah, bisa aja gosip, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapaknya, banyak orang, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Dan ini selalu menggosip. Kalau sudah gosip, iri. Ada juga gak yang di gereja iri? Saya pernah ada orang sharing sama saya. Dia salah satu pelayan gereja besar. Hanya gara-gara dia tidak terpilih menjadi salah satu komisi di gereja, marah dia, saudara. Mutung. Saya tidak mau, Pak. Padahal kalau dilihat rajin, saya rajin. Tapi dia terus yang dipilih. Nah, ini berarti dia iri, saudara. Betul nggak, saudara? Saudara yang dikasih oleh Bapak, ini ada orang yang iri. Terus ada juga tipe orang yang di gereja itu cuek. Ada? Ada juga, saudara. Dan itu banyak. Cuek itu nggak peduli gue datang mau segala macam. Saya pernah, saudara, waktu masih di Jakarta, berarti sekitar 20 tahun yang lalu, saudara. Yang lebih 20 tahun yang lalu. Ada gereja besar, orang naik angkot, ini bukan naik mobil pribadi loh. Kalau mobil pribadi wajar. Ini naik angkot bareng. Duduknya jejer. Turunnya bareng, masuk gerejanya bareng, nggak pernah ngomong. Sampai gereja ternyata nggak kenal. Lah kan aneh. Gerejanya jadi satu tapi nggak kenal. Padahal naik mobilnya bareng, saudara. Nah, ini tipe orang yang cuek, wis nggak peduli. Tapi saya bersyukur di Kehilat ini semua orang kenal. Amin. Amin. Jadi kalau ada informasi satu orang, wah Pak itu lagi nggak sehat, kita doain, kita tahu semua, saudara. Amin. Amin. Jadi kalau kita itu cepet. Dan saya yakin coba tengok kanan kiri, ada yang nggak kenal? Ayo, Pak Nathan kenal sebelahnya, Pak? Kenal siapa, Pak? Ibu Kartini. Siapa itu Ibu Kartini? Istrinya. Yuk kenal istrinya. Yuk tidur bareng, makan bareng, masak bareng, saudara. Nah, sampai nggak kenal, lucu, saudara. Yang repot lagi kalau gembalanya nggak kenal dombanya. Paham, saudara? Ini gembalanya nggak kenal.
begitu di jalan ini siapa ya? Halo Pak Yefta, siapa ya? Ibadahnya bareng, saudara nggak kenal, lah repot lagi saudara. Saya bersyukur Tuhan kasih saya ini mengenal orang. Dulu saya waktu kerja di sebuah perusahaan, ada sekitar 200-an karyawan. Saya kenal semua mereka, satu persatu namanya siapa saya kenal. Sampai saya itu hafal ini siapa namanya ini orang. Bayangin ratusan orang. Kenapa? Karena saya sering ketemu, saya orang yang suka gitu saudara. Bahkan sempat sekali waktu saya datang di kongresnya KPI Kehilat Pemulihan Indonesia di Bandungan, tempatnya Pak Lukas, sidang sinodenya saudara. Kemudian karena KKR pertama saya ikut datang. Dulu yang dari sini ikut datang siapa ya dulu ya? Mbak Yani ya, Mbak Yani Yuni kalau salah, dia ikut sana datang. Semua gembala KPI itu luar sinodenya GPF. Saya kenal semua sampai Pak Yakub. Kowe kok terkenal sih? Ya saya terkenal karena saya seneng kenal semua gitu saudara. Nah saudara yang dikasih oleh Bapak ya, kecuali jemaat yang tidak pernah bertemu, kayak di Facebook. Nah kita sering ikut ibadah, kita belum pernah ketemu, tapi saya yakin kita kenal melalui Facebook. Amin. Nah saudara yang dikasih, ini ada tipe orang yang cuek. Nah ada juga di gereja juga ada orang yang sakitnya macam-macam. Ada yang sakit fisiknya, karena memang sakit saudara. Mungkin masuk angin, meriang, sakit gigi, flu, pilek, demam, terus macam-macam saudara. Sudah gitu juga sakit macam-macam, apa saja ada juga. Makanya tempat yang namanya gereja Kehilat itu tempat nampung apa saja. Ya kan saudara? Ini yang ketiga saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah selama kita ini melihat orang yang ngegosip ngomongin kita itu mendengar, terus kita terlibat di dalamnya, kita nggak akan fokus sama Tuhan. Kita nggak akan fokus sama Bapak Yahweh. Begitu kita juga sama, kita ini iri sama orang, maka ibadah kita juga tidak akan pernah konsen sama Bapak Yahweh. Karena saya kok dia terus sih yang dipilih. Mungkin seperti itu saudara. Kalau kita ini juga cuek terus, kita hanya mementingkan diri kita sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Ini yang terjadi saudara dikasih Bapak. Oleh sebab itu kita mulai fokus kepada Bapak Yahweh. Kalau kita fokus kepada Abba Yahweh Elohim Besim Yeshua HaMashiach, maka semuanya itu akan diberikan kepada kita, ditambahkan. Amin. Saya punya sebuah kisah yang saya baca. Saya yakin saudara pernah membaca kisah ini saudara. Kisah seorang anak pembawa gelas. Kemudian ini saya kasih ceritanya begini, saya baca, ini bagus. Ceritanya begini saudara. Sekali waktu ada anak remaja yang dia datang ibadah. Kemudian dia protes sama papanya. Pak, besok saya gak mau ibadah lagi. Loh kenapa kamu gak mau ibadah? Saya waktu ibadah duduk di sini, saya lihat depan saya lagi ngomongin orang. Artinya gosip. Di depan saya lagi ngomongin orang. Terus saya pindah tempat, saya di belakang. Pas saya di belakang, malah orangnya main HP, main game. Saya sudah gak mau ibadah lagi. Kemudian saya pindah ke samping kanan. Ternyata di samping kanan juga lagi ngomongin orang. Dia iri sama yang main musik dan juga pelayan Tuhan yang lain. Kemudian saya pindah ke samping kiri. Salaman saja tidak, saya dicuekin. Jadi besok saya males karena saya pengen ketemu Tuhan, tapi ternyata saya tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, papanya bilang gini, oh gitu ya, berarti di gereja itu ada orang yang cuek, ada orang yang iri, ada orang yang suka ngegosip, ada orang yang suka ngomongin orang, dan macem-macem saudara. Kemudian papanya bilang, ya sudah, besok enggak ibadah, enggak apa-apa. Kemudian gitu. Tapi saya ambilin gelas itu. Kemudian papanya ngambil gelas, dan gelas itu diisi air penuh. Sekarang karena ini gerejanya besar, kemudian sekarang kamu bawa gelas itu keliling. Jalan agak cepat, ya, jalan terus. Dia jalan, tapi jangan sampai tumpah ya. Gitu. Terus dia jalanlah keliling. Sekali sampai terus jalan keliling. Begitu ketemu papanya, sudah Pak, nih ada yang tumpah enggak? Enggak. Terus kemudian kamu di sana tadi lihat apa? Enggak lihat apa-apa karena saya melihat gelas saya ini supaya jangan sampai tumpah.
Nah itulah kita. Selama kita fokus sama Tuhan, tidak melihat kanan kiri, maka kita akan memperoleh berkat dari Bapa Yahweh. Amin. Tetapi selama kita melihat orang gosip di gereja, kita terpengaruh pikiran kita, maka fokus kita sama Tuhan akan hilang. Begitu kita melihat ada orang yang iri kepada orang lain dan kita terlibat di dalamnya, maka fokus kita sama Bapa Yahweh Elohim Besim Yeshua Mashiach akan berkurang dalam diri kita. Makanya sekarang fokuslah. Kenapa kamu sampai gelas ini airnya nggak tumpah? Karena kamu fokus sama gelasnya, bukan fokus sama masalah orang yang ada di sekitar. Sampai di sini paham, saudara? Ilustrasi. Jadi artinya mari kita datang nggak perlu mikirin, wah nanti saya di sana disambut apa tidak segala macam. Kadang saudara kita salaman nih, kemudian di sini ngajak ngobrol. Karena saya pernah ngalamin, saudara. Dulu waktu saya masih sekolah di Jakarta, saya ini ngobrol sama teman. Ini sama teman sekolah nih. Padahal sekolahnya sekolah Alkitab, ngobrol. Kemudian ada orang lewat, teman saya juga ngajak ngobrol. Ini marah, saudara. Wah, saya diajak ngobrol dicuekin. Lah saya bingung, kan harus jawab juga ini yang lewat. Hanya hal sepele kadang orang bisa tersinggung dan marah sama kita. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, ini sebuah gambar ilustrasi. Cerita di mana kita harus fokus kepada Abba Yahweh Elohim Besim Yeshua HaMashiach. Amin. Jadi kalau saudara memang niatnya datang kepada Tuhan, fokuslah. Hari ini saya memberikan hati saya kepada Bapa Yahweh Elohim Besim Yeshua HaMashiach. Amin. Saudara, tadi pujian tadi ada yang mengatakan gini, Bapa Yahweh itu cahaya di tengah kegelapan. Amin. Mungkin hati kita sekarang lagi suntuk, masalah kita berat, segala macam. Nah selama kita masuk ibadah tidak fokus, justru kita akan menambah masalah. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, Daud itu punya masalah yang sangat berat. Kenapa? Karena nyawanya terancam akan dibunuh oleh Saul, Raja Saul. Dan yang mau membunuh ini raja, yaitu Raja Saul. Bahkan dia membawa pasukan pilihannya sampai 3.000 orang. Bayangkan satu orang Daud dikejar 3.000 pasukan pilihannya atau pasukan elitnya Saul. Kemudian saat dia sampai masuk di gua Adulam ngumpet, yang dia temui itu semua orang yang bermasalah. Ada 400 orang di situ, ada orang kepahitan, orang punya utang, orang punya masalah, dan semuanya ngumpul. Tetapi Daud fokus sama Bapa Yahweh sehingga dia bisa menjadi pemimpin dari 400 orang itu. Amin. Bahkan 400 orang itu diubah oleh Raja Daud dengan kuasa Bapa Yahweh menjadi pahlawan-pahlawannya Daud. Amin. Saudara yang dikasih, kalau kita fokus sama Elohim, fokus sama Bapa Yahweh, maka Tuhan sanggup mengubahkan. Amin. Kita lanjutkan, saudara. Jika kita memandang sekitar, maka kita akan terbawa arus dan lingkungan kita. Kalau kita memandang sekitar, tidak fokus dengan apa dan visi-misi kita, saudara. Saudara, ini saya kasih gambaran ilustrasi. Contoh juga adalah secara kitab suci Kepah. Waktu Yeshua datang menjumpainya dan dia berjalan di atas air. Kemudian Talmidimnya berkata, jika engkau itu Tuhan, engkau itu Yeshua, suruhlah aku datang kepadamu. Dan kemudian apa yang terjadi? Kepah, saudara, Yeshua berkata, datanglah kemari. Si Kepah melompat keluar dari perahu, dia jalan saja, cuek. Selama fokusnya sama Yeshua, dia tidak pernah tenggelam, saudara. Tetapi begitu angin yang semilir-semilir tadi, gelombangnya dia mulai rasakan takut, dia tenggelam. Sampai akhirnya Yeshua tolong. Amin. Artinya selama fokus kita kepada Yeshua HaMashiach, kita tetap akan aman dan tidak tenggelam. Amin, saudara. Tetapi kalau fokusnya kita ini tidak, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, itu akan bahaya. Kemudian saudara yang dikasih Tuhan, yang kita harus lakukan, saudara, yang pertama, saudara perhatikan ya, fokuslah pada pekerjaan kita supaya cepat selesai dan kita bisa berprestasi. Kalau kita di lingkungan pekerjaan, fokuslah sama pekerjaan kita. Amin. Semangat apa yang kita kerjakan, saudara. Fokus apa yang saya kerjakan, saudara. Saya ini menyiapkan renungan gini ini paling tidak kalau nggak seminggu, besok itu sore Senin, paling lambat Selasa. Karena saya sudah menyiapkan renungan jauh, karena saya selalu fokus terhadap apa yang saya kerjakan. Nanti
draft yang sudah saya buat gini, saya kirim ke Imo. Nah setelah saya kirim ke Imo, nanti bantuin Dik, kalau dia pas gak sibuk, tak suruh bantuin. Nanti kamu buat draftnya. Dan hari itu juga harus selesai. Saya nggak bisa buat khotbah hari ini tak cicil, aku masukin ke laptop, bisa lanjut ya, nggak bisa. Harus selesai. Dan kalau sudah selesai di save, masukin ke HP, masukkan semuanya ke flash disk, saya udah tenang, saudara. Dan itu saya membiasakan diri. Dan kalau sudah selesai, laptopnya saya matiin, saya masukkan, saya lipat rapi, saya masukkan, itu menjadi satu kebiasaan saya. Jadi selesai harus sempurna, istilahnya begitu, saudara. Nah, kalau kita fokus pada pekerjaan kita, maka fokuslah pada pekerjaan kita supaya cepat selesai dan kita akan bisa berprestasi. Semuanya akan kerjaan selesai. Tetapi kalau kita terus sibuk, waduh kerjain ini, wah lagi garap nih program sebentar, cek bantu sebentar, tinggal. Ya nggak akan selesai pekerjaan kita. Pekerjaan orang lain yang selesai, maka kita harus fokus sama pekerjaan kita. Begitu kita sudah selesai lebih cepat, maka pekerjaan orang lain kita bisa bantu. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, fokus. Saya beri contoh orang yang setia dalam pekerjaan, yaitu Yakub. Yakub itu saudara yang dikasih oleh Bapak, begitu dia menginginkan Rachel menjadi istrinya, dia kerja 7 tahun. Begitu sudah rajin, maka dikatakan sekalipun dia kerja selama 7 tahun, tapi itu hanya seperti beberapa hari saja, saking cintanya dia sama Rachel. Makanya orang yang mencintai pekerjaan, dia pasti akan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Amin. Dan itu dikerjakan dengan luar biasa. Kita lihat ayatnya saudara. Kohelet atau pengkhotbah, ya pengkhotbah atau Kohelet 9 ayat 10. Di situ dikatakan Kol aser tim sayyad kala asud bekoah ka ase ki ein ma ase bekespun wadaat wakakma bisol aser atahulek sama, yang artinya segala yang tanganmu temukan untuk melakukannya, lakukanlah dengan kekuatanmu, karena tidak ada pekerjaan atau pertimbangan atau pengetahuan atau hikmat di alam maut tempat kesana engkau tuju. Intinya adalah lakukan tugas pekerjaanmu itu dengan penuh tanggung jawab. Amin. Jadi kalau kita punya tugas pekerjaan, kerjakan dengan tanggung jawab dan sempurna. Amin. Sudah, tugas pelayan, bahkan pelayanan apapun, saudara, dalam tugas pelayanan apapun disiapkan dengan baik, saudara dikasih tahu. Saya pernah melayani dulu beberapa tahun yang lalu, sering pelayanan di GPF Alpha Omega Semarang. Di GPF Alpha Omega Semarang itu ibadahnya jam 6 pagi hari Minggu. Saya itu kadang jam 1 belum tidur, tapi jam 3 harus sudah bangun, karena jam 4 harus sudah jalan, karena ibadahnya jam 6. Saya mesti punya space 1 jam. Artinya kalau ibadah jam 6 paling lambat jam setengah 6 itu udah paling lambat sudah sampai, atau paling enggak jam 5:15. Kadang saya jam 5 sudah sampai, saudara. Dan itu harus menyiapkan diri, kadang malam nggak bisa tidur karena besok saya harus pelayanan pagi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, ini menyiapkan diri dengan baik. Apalagi kalau dikasih tugas, jangan pernah bilang begini, tolong nih kerjain, aduh nggak bisa. Selama kita bilang nggak bisa, maka pintu peluang kita itu akan tertutup. Dulu waktu saya masih di proklamasi di tempat Pak Suradi dulu, saya kerja, saya pelayanan di sana. Begitu disuruh, tolong buat itu, saya tidak pernah bilang nggak bisa. Ya Pak, saya kerjakan. Sekalipun saya nggak ngerti, saudara, saya akan cari orang gimana caranya supaya saya bisa. Sampai akhirnya saya bisa, saudara. Nah itulah yang harus kita kerjakan. Ayo begitu kita disuruh, wah nggak bisa, selamanya kita nggak akan pernah bisa, karena pintu untuk kita belajar tertutup, saudara. Makanya kalau punya tugas apa-apa, kita lakukan, kerjakan dulu. Kecuali memang, Pak tolong ganti pesawat yang beneran, ya nggak mungkin, itu sudah mustahil. Tapi selama yang bisa kita coba, kita lakukan, kita kerjakan. Kemudian yang kedua, fokuslah pada keluarga dan lakukanlah yang terbaik di masyarakat. Yang kedua, fokuslah sama keluarga kita. Ya istrinya, tadi seperti Pak Nathan, saya bersyukur Pak Nathan tak tanya, Pak sebelahnya siapa? Bu Ngatini. Bu Ngatini itu siapa? Istrinya apa? Lah ini siapa? Enggak tahu Pak, enggak kenal belah ini. Mosok bojone dhewe enggak kenal? Saudara. Saya harus kita berusaha. Artinya keluarga kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya sekalipun Riau ini udah kuliah,
Saya tetap selalu dia kalau pas kerjaan tugas atau apa belum pulang, saya nggak mungkin tidur. Misalnya sudah jam 9, jam 10, pulang jam berapa kak? Mesti tak pantau terus. Saya nggak bisa, wis kamu pulang-pulang sendiri, tidak bisa. Saya tetap harus memantau dia. Kok belum pulang sampai jam segini? Ya pak, ini makan dulu habis itu terus pulang. Sampai di rumah, saya lihat motornya, terus dia buka gerbang, oh, saya sudah tenang. Nah, saya sudah menyiapkan, sekalipun dia sudah besar, saudara. Nah inilah fokus pada keluarga dan lakukan yang terbaik di masyarakat. Di lingkungan masyarakat pun lakukan yang terbaik. Artinya kita bisa menjadi berkat. Amin, saudara. Menjadi berkat. Kadang di lingkungan masyarakat itu yang terpenting adalah kalau kerja bakti, betul nggak? Bisa kerja bakti, sambatan itu jarang sekarang, tapi kerja bakti biasanya. Ya sekalipun nggak ngapa-ngapain, yang penting itu, betul nggak, saudara? Terlebih kalau di lingkungan masyarakat, di kampung itu yang paling diomong orang, dilihat orang itu kalau ada orang meninggal layak, betul nggak, saudara? Nah orang mantu sih enggak, kalau nggak diundangin ya nggak mungkin datang, betul nggak, saudara? Tetapi kalau ada orang meninggal sampai kita nggak datang, mesti dicap, saudara. Itu setiap ada orang meninggal nggak pernah lihat datang ya. Nanti begitu kita ada pekerjaan, kita sulit sendiri. Makanya apalagi kalau di Getasan ini orang meninggalnya malam, pagi itu jam 6 bangun itu wis kesiangan karena semua ada ditata rapi, kursi segala macam. Jadi kalau bangun wis rapi, waduh nggak enak, saudara. Harus bangun pagi, nah deket tuh ya. Kecuali kalau Getasan itu besar, kalau yang meninggal di RT sana ujung, nah itu udah bagian sana. Tapi kalau masih deket sampai enggak, waduh nggak enak, saudara. Nah kita lihat fokus pada keluarga dan lakukan yang terbaik di masyarakat. Baca Galatia pasal 6 ayat 10. Wa alkan epo beot yes lanu yadim netifah nalekal bni adam wa alkulam livne wa etha emuna. Yang artinya oleh karena itu selama kita masih mempunyai kesempatan, ya, kita dapat mengerjakan yang baik kepada semua orang dan terutama kepada mereka sekeluarga dalam iman. Artinya selama masih ada kesempatan, lakukanlah yang baik. Amin. Lakukan yang terbaik, saudara. Saudara nggak bisa datengin bantu, paling tidak doakan. Amin. Saya cukup bisa mendoakan di rumah. Saya nggak mungkin bisa datang, tapi saya bisa berdoa dari rumah. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan. Oleh karena itu selama kita masih punya kesempatan, kita dapat mengerjakan yang baik kepada semua orang. Artinya kepada siapapun, bantu orang, nolong orang, tidak perlu lihat orangnya. Memang dimulai, dikatakan mulai dari sekeluarga yang paling dekat dengan saudara kita. Kitab suci mengajarkan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Nah mulai dari lingkungan, bisa gak kita membantu? Bisa gak kita mengerjakan? Bisa gak kita melakukan? Kepada semua orang itu. Saudara mau nolong orang gak perlu tanya. Begitu lihat, wah ada orang jatuh, dilihat, kok orangnya, wah ini bukan orang Jawa nih, gak usah deh. Gak bisa, nolong orang menolong saja. Betul gak, saudara? Saudara tidak perlu lihat KTP-nya. Wah KTP-nya nggak Kristen, nggak mau tolong, nggak ada. Nolong orang itu kepada siapapun. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, mau dia kumisen kayak nggak kumisen kayak keribu kayak gundul kayak, waktu dia ditolong saja. Amin. Kalau kita bisa menjadi baik kepada semua orang, orang juga akan lihat baik terhadap kita. Amin. Dan itu yang terjadi. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Yang ketiga, ya. Yang ketiga adalah fokuslah pada pelayanan kita. Terlebih kepada Aba Yahweh Elohim Besem Yeshua HaMashiach. Fokuslah pada pelayanan kita. Artinya apa yang diberikan tanggung jawab kepada kita. Fokuslah kepada pelayanan kita yang diberikan kepada kita, saudara. Ini saya gambarkan begini. Makanya ini seperti perahu. Waktu talmidimnya, murid-muridnya Yeshua dalam perahu dan diguncang oleh gelombang. Nah fokuslah kepada pelayanan kita, fokuslah kepada Elohim kita. Selama kita fokus, gak mungkin perahu dan juga pelayanan kita akan tenggelam. Kenapa banyak orang melayani gagal, saudara? Karena bukan fokusnya pada Tuhan. Memang tidak banyak tantangan, orang melayani itu tantangannya besar. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Tadi pagi saya pulang dari Melelong. Waktu saya ngobrol pulang sama
Pak Bambang, Mas Slamet, Reti, sama Bugem, saya pulang, saya ngobrol. Saya bawa mobil gini, saya bilang, dulu tahun 2006 dari Nglelo turun itu jalannya belum cor, masih batu-batu saudara. We naik motor, kalau hujan gue helm, zaman dulu helm ditutup helmnya, gelap, apalagi kabut, dibuka, airnya masuk, saudara. Belum kalau kabut, saudara. Terus banyak yang tantangan yang dihadapi, masalah yang dihadapi besar, saudara. Sampai dulu saya ingat kalau saya naik, saya cerita tadi, takutnya saya di jalan ada apa-apa, orang khawatir kalau itu, karena memang situasinya nggak seperti dulu, saudara. Nah inilah yang terjadi. Nah sekarang melayani sudah semakin enak, jalannya udah cor, kita jalanan sudah bagus, sudah sampai ke Nglelo juga jalannya udah bagus, suasananya udah damai, tenang, semuanya, saudara, pelayanannya. Nah sudah bisa menikmati. Tapi apakah dulu seperti itu? Tidak. Nah ini proses. Bertahan nggak kita melayani hal yang seperti itu? Saya pernah saksikan juga waktu MK pulang. Dulu saya masih ingat dulu MK awal-awal saya di sini. MK-nya di rumahnya Pak Nathan kalau nggak salah. Dulu waktu itu wis naik, hujan, dingin, angin, mati lampu sisan di tempat berat. Terus saya masuk angin, dikai gemul selimut sama Bu Untung, inget ya Bu? Saya masih inget tuh. Sudah gitu terus dipanggil Mas Waluyo sama Mbak Eli waktu kakak adiknya ya yang sakit itu siapa? Yang pendarahan siapa? Mami ya, dipanggil itu, padahal itu saya masuk angin. Tapi kalau kita taat dan setia, saya doain si Mami itu dia sembuh, saya sembuh. Amin. Amin. Kenapa bisa sembuh? Kita harus bayar harga, berkorban, melayani. Kita melayani, masih bersyukur kita ada di sini. Coba Trubus tadi, hujanan nggak dari mana? Hujanan nih. Oh dari rumahnya Nglelo gunung sana turun ke sini. Itu sebenarnya naik turun gunung, naik gunung. Gue balik ya turun gunung lagi, naik gunung lagi. Itu hujanan. Mulanya tadi tangannya panas-panas kabeh. Tapi tetap itu pelayanan. Makanya fokuslah sama pelayanan kita, terlebih kepada apa yang Elohim bersama Yesus Masiah. Jadi kalau saudara melayani, saya bukan melayani manusia, tapi saya melayani Tuhan. Karena yang memberkati saya itu Bapak Yahweh. Amin. Lihat saudara ayatnya. Ini ayatnya saudara. Yesaya pasal 41 ayat 10. Di situ kata altiraki imka ani altitsa ki ani eloheka imsaktika af asartika af tematika bimbin sidki. Artinya jangan takut karena aku bersamamu. Jadi dalam dunia pelayanan yang penting jangan takut. Kenapa? Karena Bapa Yahweh selalu bersama kita. Amin. Karena aku bersama, jangan memandang sekitar. Makanya pelayanan itu fokus. Jangan memandang sekitar, lihat sana, waduh, saya wis rajin, saya wis latihan, saya sudah melayani gini, kayak malah nggak datang. Nggak perlu mikirin orang lain, pikirin diri kita. Amin. Terus lihat ya, jangan memandang sekitar, karena akulah Elohimmu. Jadi yang memberkati kita itu bukan saya, yang memberkati pelayan kita bukan saya, tetapi Bapa Yahweh. Kalau saya rajin, dia mau rajin segala, bukan saya yang memberkati dia, tetapi Bapa Yahweh yang memberkati. Kemudian dikatakan saudara, karena akulah Elohimmu, aku akan menguatkanmu. Selama fokus sama Bapa Yahweh Elohim bersama Yesus Masiah, dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Saudara, terus ya aku akan menolongmu, dia juga yang akan menolong kita. Bapa Yahweh juga yang akan menolong kita. Aku akan menopangmu. Kata menopang itu berarti menyangga, supaya kita tidak sampai jatuh dengan tangan kanan kebenaranmu. Artinya Tuhan begitu setia kepada kita selama kita fokus sama dia. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, saya akan memberikan contoh kepada saudara. Ya, ini orang yang pelayanannya berhasil luar biasa. Ini nabi yang luar biasa pelayanannya, yaitu adalah Abraham. Saudara perhatikan, ya. Maka kita akan menjadi berkat dengan mempengaruhi yang baik kepada orang lain, ya. Bukan dipengaruhi yang jahat, tapi mempengaruhi yang baik. Contohnya siapa? Seperti Abraham. Jadi kalau kita pelayanannya fokus kepada Bapa Yahweh, kita mempengaruhi yang baik, bukan malah dipengaruhi yang jahat. Tetapi kenapa? Karena kita fokus sama Tuhan. Begitu ada orang gosip, saya nggak mau terlibat. Itu bukan wewenang saya. Itu bukan saya bukan orang yang tipenya suka gosip.
Kalau ada orang iri, saya nggak mau iri, saya nggak mau ngiri, saya maunya nganan, nyalip baik, saudara. Saya nggak mau ngiri. Artinya fokus kita, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kita tidak mau dipengaruhi, tapi justru kita yang mempengaruhi yang baik. Kalau ada orang bergaul sama kita dan dia menjadi baik, orang akan luar biasa. Justru saya bisa bertobat karena saya bisa bergaul dengan dia. Amin, saudara. Jadi benar-benar kita itu mempengaruhi hal yang luar biasa, saudara. Contohnya siapa? Abraham. Abraham itu begitu keluar dari Ur Kasdim, saudara. Dia di lingkungan keluarganya, orang tuanya Terah. Sekalipun keluarganya, orang tuanya penyembah berhala, dia tidak mempengaruhi. Saya pernah saksikan, saudara, kalau kita membaca kitab Sefer Hayasar, begitu berhalanya Terah itu banyak, saudara. Abraham bilang, ini patung, nggak bisa ngomong, nggak bisa mendengar, nggak bisa ngapa-ngapain, tapi disembah-sembah terus sama bapaknya. Kemudian sampai berkata apa Abraham membuat masakan yang enak, nyuruh ibunya buat dia masakan yang enak, saya mau ngasih makan mereka. Wah, akhirnya patung-patungnya dikasih makanan enak. Ditungguin dia pagi sampai sore, kok nggak dimakan-makan nih? Waduh, mungkin kurang enak. Dia ngomong lagi sama mamanya, ibu tolong buat dia makanan yang lebih enak, mungkin kurang enak, mereka nggak pada mau makan. Buat yang lebih enak banyak, sudah. Akhirnya dia membuat makanan, ditaruh di depannya. Dan begitu ditaruh di depannya, nggak makan-makan juga. Karena ini memang ini berhalanya Terah, saudara. Kok nggak makan? Jengkel lah ini si Abraham. Ini nggak bisa makan, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa. Dikasih nggak mau. Akhirnya dihancurkanlah makanan itu semua, patung-patungnya. Dan makanannya ditaruh di tempat berhala yang paling besar. Nah, begitu Terah pulang, marahlah dia. Kenapa ini semuanya pada hancur? Abraham bilang begini, mereka tadi tak kasih makanan yang enak, dan mereka berebut makanan itu, dan yang paling besar yang menguasainya, makanya yang kecil-kecil. Nggak mungkin, dia kan nggak bisa apa-apa. Si Terah, nah sudah tahu kalau ini nggak bisa apa-apa, kenapa disembah? Saudara, ini Abraham katanya. Makanya Abraham, Bapak Yahweh itu tahu Abraham nggak mungkin kalau dia di situ terus. Itu di lingkungan yang menyebabkan dia harus keluar. Makanya Bapak suruh dia keluar. Kemana? Yang penting manut sama Bapak Yahweh. Dia keluar saja kemana yang aku akan tunjukkan. Karena yang nyuruh Bapak Yahweh dia lakukan. Makanya dalam dunia pelayanan pun, kalau yang Tuhan nyuruh seberat apapun, pasti kita akan bisa lalui. Amin. Pasti kita akan bisa lewati, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Tapi kalau kita tidak menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak, ya bisa. Buktinya Abraham. Ini ayatnya saudara yang terakhir. Bereshit Kejadian 12 ayat 2. Wa eskala koe gadol wa afare kaget wa gatla semha wa yebaraka. Dan aku akan membuat engkau menjadi suatu bangsa yang besar. Lekoe gadol, bangsa yang besar. Janjinya Bapak Yahweh. Selama dia fokus kepada Bapak Yahweh, janjinya dia suatu bangsa, menjadikan engkau suatu bangsa yang besar. Sekarang siapa yang gak kenal Bapak Abraham? Bahkan kalau di Timur Tengah banyak agama yang mengakui bahwa Abraham adalah bapaknya, saudara. Ya. Dan aku akan memberkati engkau. Jadi yang memberkati itu Bapak Yahweh. Kalau kita melayani seperti ini, yang memberkati bukan saya, yang memberkati bukan sinode, tapi Bapak Yahweh yang memberkati kita. Melalui apa? Mungkin pekerjaan kita diberkati. Amin. Mungkin pertanian kita diberkati, mungkin peternakan kita diberkati, mungkin pelayanan kita di tempat lain diberkati dengan luar biasa. Cara Bapak Yahweh yang kita tidak tahu. Yang kita tahu, Bapak Yahweh pasti memberkati. Amin. Cuma kita nggak tahu di mana kita dapat berkat itu. Dan membuat namamu masyhur. Buktinya sampai sekarang nama Abraham itu terkenal luar biasa. Banyak orang memakai nama Ben Abraham. Ben Abraham artinya anak Abraham. Dan jika kita taat dan setia, maka kita juga berhak menyebut anak-anak Abraham, Levanim Abraham. Amin. Dan jadilah berkat untuk menjadi berkat. Amin, saudara. Nah, ini contohnya Abraham. Jadi saudara, fokuslah kepada apa Yahweh Elohim Besed Yeshua Mashiach. Kalau saudara fokus, saudara tidak akan pernah terpengaruhi oleh lingkungan apapun. Yang paling terakhir, saudara bangkit berdiri. Ya,
Kita baca bersama-sama ya. Sudah? Yuk kita baca bersama-sama. Sudah? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke, yuk. 1, 2, 3. Dengan fokus pada apa Yahweh Elohim Besar Yeshua HaMashiach, maka kita tidak akan terpengaruh dengan keadaan dunia, namun mempengaruhi dunia. Haleluya, amin. Yes, beri tepuk tangan buat Tuhan ya. Kita akan duduk sejalan dengan Tuhan. Kita angkat pujian terlebih dahulu untuk masuk dalam hadirat Bapa ya. Ya, kita akan duduk. Kita akan pujian bukan dengan barang panas. Satu lagu. Bukan dengan barang panas,